Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Surya dan Ibu Ruli selaku dosen pengampu mata kuliah infrastruktur wilayah dan kota, kami dari kelompok 3 kelas C, dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan poster kami yang berjudul Analisis Fasilitas RTH kategori Taman di Kecamatan Jambangan, Surabaya, Jawa Timur. Perkenalkan, saya Alwi Rizky Cairunisa dengan NRP 1133. Kecamatan Jambangan memiliki luas wilayah sebesar 385.167 meter kuadrat dan dengan total jumlah penduduk 53.639 yang tercatat pada tahun 2022. Kecamatan Jambangan memiliki 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Karah, Kelurahan Jambangan, Kelurahan Pagesangan, dan Kelurahan Kebonsari. Kecamatan Jambangan memiliki batas-batas wilayah, yaitu pada batas wilayah utara terdapat Kecamatan Duku Pakis dan Kecamatan Wonokromo. Pada bagian timur terdapat Kecamatan Gayungan. Untuk batas wilayah selatan terdapat Kota Sidoarjo, dan batas barat terdapat Kecamatan Karangpilang. Saya Putri Amirutun Nabilah dengan NRP akhir 1173. Di sini akan menjelaskan mengenai jenis-jenis taman. Yang pertama yaitu ada Taman Karah Indah 1. Taman Indah Karah 1 termasuk dalam taman kelurahan di Kelurahan Karah dan memiliki luas 11.728,5 meter persegi. Fasilitas di taman ini yakni taman kerja, jogging track, lapangan bola, dan tempat sampah. Untuk potensi sendiri memiliki alat bermain yang dirawat dengan baik dan memiliki masalah dengan akses masuk menuju taman. Dan yang kedua ada Taman RW 3 Kebonsari. Taman RW 3 Kebonsari termasuk dalam Taman RT di Kelurahan Kebonsari dan memiliki luas 922.720 meter persegi. Fasilitas di taman ini yakni tempat bermain, toilet, dan lapangan futsal. Untuk potensinya sendiri bisa dikembangkan menjadi taman yang lebih sesuai dan peningkatan perawatan dari alat bermain yang ada. Lahan parkir yang tersedia dapat digunakan sebagai pelebaran taman agar sesuai dengan kriteria sebab lahan parkir di taman ini termasuk luas. Yang ketiga ada Kampung Jambangan. Taman Kampung Jambangan termasuk dalam Taman RT di Kelurahan Jambangan dan memiliki luas 319.264 meter persegi. Fasilitas yang dimiliki taman ini yakni pengelolaan kompos, sarana tempat duduk, dan potensi dari taman ini yakni dengan adanya pengelolaan kompos di tempat ini dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran. Dan selanjutnya ada Taman Peradaban. Taman Peradaban termasuk dalam Taman RW di Kelurahan Pagesangan dan memiliki luas 4.138,59 meter persegi. Fasilitas di taman ini yakni bangku taman, lampu taman, dan untuk potensinya sendiri taman ini menjadi tempat untuk bersantai jika tanaman lebih banyak dan rindang karena pada taman ini minim akan pohon. Saya Zelva Zahira Sabtono dengan NRP 1155. Selanjutnya ada Taman Jangkar, yaitu Taman RW yang berada di Kelurahan Jambangan dengan luas 6.704 meter persegi. Terdapat banyak fasilitas termasuk sampah, taman bermain, toilet, dan lapangan futsal. Nah, potensi dari lapangan ini tuh di sebelah taman ini itu tuh terdapat tempat kosong. Ini tuh bisa menjadi tempat berjualan bagi penjual kecil atau makanan-makanan ringan. Nah, di taman ini juga ada masalah sebenarnya. Masalahnya itu dia tuh memiliki drainase yang kurang sehingga saat hujan turun air akan menggenang di taman ini sehingga kita tuh tidak bisa memakai taman bermainnya karena taman bermainnya berada di atas tanah. Selanjutnya ada Taman Agrowisata, yaitu taman kelurahan yang berada di Kelurahan Pagesangan dengan luas 11.579. Nah, fasilitas di taman ini tuh ada musola, pendopo, taman bermain, tempat sampah, dan lainnya. Untuk potensi dari taman ini sendiri, yaitu taman ini tuh berpotensi bisa membuka taman ini tuh setiap hari karena taman ini tuh hanya buka pada saat Sabtu Minggu. Nah, taman ini tuh juga bisa menjadi tempat pembelajaran atau tujuan belajar untuk anak-anak seperti anak-anak SD atau anak-anak TK. Selanjutnya ada Taman Edu, adalah Taman RW yang berada di Kelurahan Pagesangan juga. Itu ada seluas 4.145. Nah, fasilitasnya itu ada pendopo untuk cuci tangan dan toilet. Potensi dari Taman Edu ini itu tuh dia bisa mengembangkan tamannya dengan meningkatkan fasilitas seperti pendoponya atau tempat-tempat untuk bersantai karena saat kita survei
taman ini tuh minim sekali tempat untuk duduk. Nah, selanjutnya ada Taman Belajar Harapan Bangsa, yaitu Taman RW yang berada di Kelurahan Karah yang seluas 2.473. Dan dia tuh fasilitasnya ada taman bermain, air mancur, pendopo. Nah, untuk potensi dari taman ini yaitu dia tuh bisa menjadi tempat bermain bagi anak-anak. Nah, yang kita ketahui itu sebenarnya taman ini tuh sekarang lagi temporarily close atau lagi masa pembangunan sehingga tuh tidak bisa digunakan. Selanjutnya ada Taman Asmaul Husna. Dia itu adalah taman RW di Kelurahan Pagesangan. Dia itu seluas 3.388 meter persegi dengan fasilitas kios pangan, sarana tempat duduk, dan taman bermain. Nah, untuk potensinya sendiri di taman ini tuh terdapat semacam patung atau tembok yang bertuliskan nama-nama Allah. Nah, ini tuh dapat memberikan fungsi ekologis dan estetika dan juga menjadi sarana pembelajaran bagi anak-anak yang berada di sekitar situ. Nama saya Natania Hernisa dengan LP akhir 1153. Di sini saya akan menjelaskan tentang supply dan demand. Nah, pada kali ini analisisnya itu berfokus kepada supply dan demand dari RTH kategori Taman Kecamatan Jambangan. Untuk supply-nya, di Kecamatan Jambangan ini memiliki 9 taman dengan kategori Taman Kelurahan, RT, dan RW. Nah, untuk Kelurahan Pagesangan terdapat 1 taman kelurahan dan 3 taman RW dengan total yaitu 4 taman. Nah, untuk Kelurahan Kebonsari terdapat 1 taman RT. Nah, untuk Kelurahan Jambangan yaitu taman 1 RW dan taman 1 taman RT. Nah, untuk Kelurahan Karah yaitu memiliki 1 taman kelurahan dan 1 taman RW. Nah, selanjutnya yaitu analisis demand, di mana di sini kami mengidentifikasi kebutuhan jumlah unit yang harusnya disediakan oleh taman di Kecamatan Jambangan. Nah, di sini kami menggunakan standarisasi yaitu Permen PU nomor 5 tahun 2008. Nah, perhitungan ini yaitu membagi menjadi taman kelurahan, taman RW, dan taman RT. Selanjutnya yaitu taman kelurahan. Menurut Permen PU nomor 5 tahun 2008, terdapat 30.000 jiwa penduduk untuk mengadakan taman kelurahan di suatu kelurahan. Namun, pada Kecamatan Jambangan tidak mencapai jumlah penduduk minimal untuk mengadakan taman kelurahan. Namun, setiap kelurahan setidaknya itu memiliki 1 taman kelurahan. Nah, pada kondisi existing di Kecamatan Jambangan hanya memiliki 2 taman kelurahan, yaitu pada Kelurahan Karah dan juga Kelurahan Pagesangan, sehingga dinilai di Kecamatan Jambangan kurang untuk penyediaan taman kelurahan. Selanjutnya yaitu taman RW. Menurut Permen PU, setiap 2.500 jiwa harus memiliki 1 taman. Nah, untuk Kelurahan Pagesangan seharusnya membutuhkan 5 taman RW, untuk Kebonsari yaitu 6, Kelurahan Jambangan yaitu 5, dan Karah yaitu 6. Dengan total di Kecamatan Jambangan seharusnya memiliki taman sebanyak 22. Nah, selanjutnya yaitu taman RT. Nah, di sini untuk menurut Permen PU nomor 5 tahun 2008, untuk setiap 250 jiwa harusnya memiliki 1 taman RT, yaitu Kelurahan Pagesangan seharusnya 47 taman RT, Kebonsari yaitu 63 taman RT, Jambangan 46 taman RT, dan Karah 59 taman RT. Dengan total yang seharusnya dimiliki oleh Kecamatan Jambangan yaitu senilai 215 taman RT. Nah, secara kesimpulan yaitu di Kecamatan Jambangan sendiri itu terbilang defisit untuk jumlah taman-taman yang seharusnya dimiliki, dikarenakan supply dari Kecamatan Jambangan ini lebih sedikit daripada demand yang seharusnya. Selanjutnya yaitu jangkauan pelayanan untuk RTH kategori taman. Pada kali ini kami menggunakan analisis buffer yang berpedoman pada Permen ATR KBBN nomor 14 tahun 2022. Nah, di sini saya akan membahas untuk jangkauan pelayanan untuk taman kelurahan. Nah, untuk taman kelurahan menurut Permen ATR KBBN nomor 14 tahun 2022 seharusnya standar radiusnya yaitu 700 meter. Sehingga untuk Taman Karah Indah 1 di Kelurahan Karah tidak menjangkau seluruh wilayah kelurahan dikarenakan posisinya tidak strategis karena di posisinya itu hanya di pinggiran. Jadi kurang menjangkau wilayah-wilayah yang lainnya. Namun untuk Taman Mini Agrowisata dinilai sudah menjangkau seluruh wilayah Kelurahan Pagesangan dikarenakan lokasinya yang strategis. Nah, tetapi pada Kecamatan Jambangan ini hanya memiliki dua taman kelurahan sehingga kurangnya hasil yang spesifik untuk jangkauan pelayanan karena dinilai
sudah kurang. Jadi kalau misal di kesimpulan pun itu tetap aja untuk jangkauan pelayanannya pasti kurang. Perkenalkan, nama saya akan Sakarisa Renggana dengan NRP akhir 1169. Di sini saya akan membahas mengenai jangkauan pelayanan dari Taman RW. Taman RW berdasarkan Permen ATR KBPN nomor 14 tahun 2022 disebutkan bahwa standar radius pelayanan sarana RTH jenis Taman RW adalah 350 meter. Berdasarkan kondisi existing, masih banyak kelurahan yang prasarana Taman RW-nya belum memadai. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jangkauan pelayanan dari Taman RT. Taman RT disebutkan bahwa standar radius pelayanan sarana RTH jenis Taman RT adalah 100 meter. Namun, kemudian yang berdasarkan kondisi Taman RT, yang ideal Kecamatan Jambangan itu harusnya berjumlah 435. Namun, pada kondisi existingnya hanya terdapat 2, sehingga pada jangkauan pelayanan Taman RT di Kecamatan Jambangan dinilai tidak memadai keterjangkauan. Perkenalkan, saya Fania Reta Salsabila Putri dengan NRP akhir 1143. Kemudian pada gambar yang dapat dilihat, ini adalah merupakan kawasan sebaran lahan potensial pada Kecamatan Jambangan yang dapat dibangun ruang terbuka hijau. Bisa dilihat, terdapat 1 lahan potensial pada Kelurahan Karah, 1 lahan potensial pada Kelurahan Jambangan, dan 2 lahan potensial pada Kelurahan Pagesangan. Lahan ini merupakan lahan kosong yang nantinya dapat dikembangkan oleh pemerintah untuk dibangun ruang terbuka hijau. Kemudian, kami pun melakukan perhitungan proyeksi penduduk dan kebutuhan lahan yang ada pada Kecamatan Jambangan. Dapat dilihat pada tabel berikut, merupakan proyeksi jumlah penduduk tahun 2043 untuk menganalisis kebutuhan taman 20 tahun ke depan dengan jumlah penduduk total 180.597. Pada Kecamatan Jambangan dengan proyeksi untuk Taman RW diperlukan sebanyak 43 taman dengan Kelurahan Pagesangan 10 taman, Kelurahan Kebonsari 13 taman, Kelurahan Jambangan 6 taman, dan Kelurahan Karah 14 taman. Selanjutnya untuk proyeksi Taman RT diperlukan sebanyak 435 taman dengan Kelurahan Pagesangan 105 taman, Kelurahan Kebonsari 128 taman, Kelurahan Jambangan 58 taman, dan Kelurahan Karah sebanyak 144 taman. Dan dari hasil analisis proyeksi kebutuhan taman pada tahun 20 ke depan, dibutuhkan penambahan ruang terbuka hijau taman pada Kecamatan Jambangan dengan kondisi existing yang saat ini terdapat beberapa lahan kosong yang dapat berpotensi untuk dijadikan sebagai ruang terbuka hijau, yaitu berbentuk taman untuk menunjang kebutuhan taman yang ada. Nama saya akan Sakarisa Renggana dengan NRP akhir 1169. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah kami bahas. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa pasokan RTH kategori taman di Kecamatan Jambangan dinilai kurang baik secara keseluruhan maupun per kelurahan. Yang kemudian evaluasi terhadap jangkauan pelayanan RTH yang sudah ada sulit dilakukan dengan akurat karena jumlah RTH yang tersedia dianggap kurang. Oleh karena itu, diperlukanlah program pembangunan RTH khususnya pada kategori taman dengan mempertimbangkan semua aspek termasuk lokasi yang strategis dan prasarana yang memadai. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai rekomendasi dari masalah-masalah yang sudah dijelaskan. Dapat kita ambil rekomendasi. Yang pertama adalah melakukan peninjauan ulang terkait PTR-DTR dikarenakan banyaknya lokasi RTH yang tidak sesuai dengan kondisi existing. Yang kemudian seperti adanya lahan yang masih kosong dapat dibangun pusat rekreasi keluarga dan juga jadi ruang terbuka hijau yang multifungsi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi masyarakat setempat. Rekomendasi yang kedua adalah penambahan taman RT dan RW pada setiap kelurahan dengan memperhatikan standarisasi yang ada. Rekomendasi yang ketiga, dilakukannya pemeliharaan fasilitas RTH dan rekreasi secara rutin. Kemudian yang keempat, perlunya peninjauan lokasi yang strategis guna menunjang seluruh wilayah sesuai dengan standarisasi yang ada. Itulah presentasi dari kami, yaitu dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.